10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, begitu besar kasih Tuhan kepada kita, mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi, yang selalu bersama kita menjaga setiap kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus selalu tercurah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, selalu mengalir dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus datang hadir memenuhi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hari yang begitu indah di hari ini Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami datang sungguh-sungguh dengan hati kami, datang beribadah kepadamu. Biarlah Kau menikmati setiap ibadah kami, menikmati setiap pelayanan kami Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Ibadah kami mengandung makna, mengandung janji. Berkat tercurah atas kami yang beribadah pada hari ini. Terima kasih di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Kami rindu Roh Kudus memulihkan, memberkati kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Yes, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Kami rindu Kau Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Haleluya. Mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come the Holy Spirit, come the Holy Spirit. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. dengan minyak yang baru tuh, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, berkutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu,
Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Kami rindu Tuhan, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi nikmati. Yes, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Kami rindu Tuhan, bersekutu denganmu, bawa kami lebih tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari jemaat katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat. kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jamahlah seluruh Hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, kami bersekutu dengan Kau Yesus. Oh, tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, haleluya. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, Raja kami. Oh, Kau yang mulia, Kau yang agung, Yesus. Oh Yesus, haleluya. Kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Oh Yesus, come the Holy Spirit. Penuhi setiap kami Tuhan. Lawat jamaah kami Yesus. Datang Roh Kudus, tinggal dalam setiap hati kami. Biarlah Kau yang mengontrol kehidupan kami Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami. Oh haleluya. Begitu baik kasih-Mu Yesus, begitu baik kuasa-Mu. Oh, mengalir, mengalir. Come the Holy Spirit, come the Holy Spirit, come. Oh, datang Roh Kudus. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Oh, Yerolabase. Holy Spirit, mengalir kuasa Roh Kudus. Oh, api kemuliaan dari sorga turun atas setiap kita. Mari rasakan kuasa. Oh,
urapan Roh Kudus datang sekarang Tuhan, mengalir penuhi setiap kami. Oh Yesus, oh ya ralabase, mengalir. Rasakan hadirat Tuhan membakar setiap lubuk hati kita. Hey, ada kuasa yang tak terbatas. Amin, amin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Alirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari katakan mengalir Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalir kuasa, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir tercurah. Yes, come the Holy Spirit, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalir. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yes, thank you Lord. Di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus di hidup. Mari katakan mengalir Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Oh Roh Kudus, pulih. Sekali lagi, biarlah Roh Kudus mengalir. Penuhi setiap kami Roh Kudus, jamah setiap kami Roh Kudus. Hey, Roh Kudus tercurah atas kita di tempat ini. Hey, oh Roh Kudus, pulihkan. Katakan di hidupku, di hidupku, di hidupku. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus selalu mengalir dalam kehidupan setiap kami. Yes, haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Ada kuasa yang tak terbatas, ada gerakan yang tak terbatas pada pagi hari ini. Yes, amin. Hey, haleluya. Mari kita mau berkata, Roh Allah ada di tempat ini. Yeay. Yeay.
Ada gerakan Roh Allah di sini. Hey, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Hey, haleluya. Ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hey, ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Dalam hati kita. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Hey, ada gerakan Roh Allah. Hey, di tempat ini. Haleluya. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup kita, saudara. Di jiwa, dalam roh, di hati. Ada di dalam kita. Ada Roh Allah. Hosana, 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 Hosana. Say Hosana. Terpuji kau Tuhan. Hey, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi, umat Tuhan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hey, ada gerakan Roh Allah di sini. Di sebelah timur. Hey, haleluya. Di mana-mana Roh Allah ada. Hey, amin. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpuji nama Tuhan. Hey, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita di sorga. Haleluya. Roh Allah memenuhi setiap kita di tempat ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji nama Tuhan, kita telah bersorak-sorai bagi Tuhan tempat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan hati kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama Bapak Ibu. Kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kepada Bapak Gembala, suaramu tuntunku lewati api dalam gelap. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan Kau masuk. ada bagiku, ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Amin. Kami yang mengalami dan menyaksikan sungguh kebaikan. Sepanjang hidupku kau setia, Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Ini komitmen kami. Ku nyanyi Kami nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari sikap berdoa semua. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan. Beri semangat pada kami supaya kami boleh bersuka cita memuliakan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan. Kami siap belajar. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah, sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku Kami nyanyi dilingkupi kebaikan-Mu. kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi mari nyanyikan pujian ini dari awal. Mari Cinta Kau, semua yang mengalami kebaikan Tuhan, rahmat-Mu angkat nyata suaramu, bagiku. muliakan Dia. Hidupku di dalam Sebab sesungguhnya kitalah tangan-Mu. orang-orang yang membuktikan, Sejak pagi ku bahkan terbangun sesungguhnya kitalah bukti dari kebaikan sampai ku Tuhan itu, terbaring, kesetiaannya. ku nyanyi
kebaikan. Sekali lagi dari awal sama-sama katakan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun Amin. sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Kau baik Tuhan, sungguh baik. terima kasih. Mari muliakan Tuhan. buat kebaikan-Mu, Mari semua jemaat Tuhan, angkatlah suaramu, muliakan Tuhan. Paling tidak buat katakan kasih Engkau karunia-Mu. baik. Oh Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Oh, Kami kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kami haleluya, kami serukan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Yeah, haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan, Kami kami tinggikan, puji, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan lebih daripada semuanya, rahmat-Mu, anugerah-Mu atas kami. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Bertatalah atas pujian kami, berkenanlah atas nyanyian kami. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bawa kami lebih lagi masuk dalam pengertian pemahaman tentang anugerah yang ajaib itu. Supaya akhirnya Engkau saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Dan kini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami supaya kami mengerti dan disanggupkan kami melakukan kebenaran. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah, tujuannya yang terutama adalah supaya Tuhan saja yang dimuliakan.
Terima kasih, siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman Allah yang hidup. Setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, ada sukacita? Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini seperti yang ada di slide kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Merayakan dan yang terutama mengingat, ya, memperingati. Ada 5 perayaan, ya. Pertama, kita merayakan Natal. Firman Allah yang nuzul, bahasa sedikit ke Arab-Araban. Turun datang dalam pribadi manusia, inkarnasi. Lalu mati sebagai kurban yang sejati. Bangkit mengalahkan kematian, naik ke surga, lalu memberi kepada kita Roh Kudus yang hari ini kita rayakan. Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tapi kalau bilang ketiga bukan peringkat Bapak Ibu ya, karena biasa kalau kita bicara ke-1, ke-2, ke-3 itu peringkat. Tapi kalau selalu diungkapkan pribadi ketiga dari Allah yang Esa itu bukan peringkat. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus setara. Oh gitu, tiada bisa dipisah. Oke, Hari Raya Pentakosta. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11. Maaf, pasal 10. Kisah 10 ayat 44 sampai dengan ayat 45, lalu 46, 3 ayat. Ya, sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat lihat di layar. Ya. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, apa yang dikatakan? Baca di ayat-ayat di atasnya. Seperti yang selalu saya bilang, waktu kita baca Alkitab perlu baca sampai ke atas, ya. Apa yang dikatakan itu yang ada di atas kalau Bapak Ibu lihat. Jadi Petrus mengajar, berkhotbah atau menjelaskan kepada seisi rumah Kornelius. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Bukan orang-orang Ibrani, ya, bukan orang-orang dari suku bangsa Israel, tapi di luar suku bangsa Israel. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, semua orang Ibrani yang telah percaya kepada Kristus tentunya yang menyertai Petrus, mereka tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus yang pernah mereka alami pada peristiwa Pentakosta beberapa waktu yang lalu, begitu. Walaupun tidak ditahu jaraknya nih, bisa diselidiki sebenarnya. Oke, perhatikan ini. Karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ke atas suku-suku lain juga. Oke, ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Dan selanjutnya akhirnya Petrus bilang begini, siapa mau larang orang ini dibaptis? Padahal sebenarnya memang pertanyaan itu tidak pantas juga karena Tuhan Yesus suruh kan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, lalu ajar. Oh gitu. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Ya, bahwa peristiwa Pentakosta itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi dalam pembacaan kita
seperti yang terjadi kepada orang-orang di rumah Kornelius yang bukan orang Ibrani, peristiwa itu terjadi, akan terjadi, dan terus terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan sampai sekarang ini. Amin? Amin? Ya, peristiwa Pentakosnya sudah ya? Sudah, yang di atas loteng Yerusalem itu. Ketika para murid-murid setelah kembali dari Bukit Zaitun ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka pulang lalu berkumpul setiap hari memanjatkan doa. Dan genap 10 hari peristiwa Pentakosta terjadi. Makanya gereja-gereja Pentakosta kemudian mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Walaupun sepertinya istilah itu tidak juga tepat, tidak terlalu tepat karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Sebenarnya napaktilas, peringatan, mengingat. Kenapa perlu? Ya karena Tuhan sendiri yang mengajar. Di surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, firman Tuhan bilang apa? Perbuatlah ini sebagai peringatan, pengingat, sebagai zikir. Kenapa? Karena kita cenderung untuk melupakan. Memang konteks ayat itu bicara tentang perjamuan kan? Tetapi secara keseluruhan Tuhan mau supaya kita mengingat. Karena itu salah satu cara untuk tetap kuat dalam hidup ini adalah mengingat. Oke? Kita harus mengingat Dia. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang tekun menanggung bantahan dari orang-orang berdosa supaya kita tidak menjadi lemah dan berputus asa. Itu surat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani. Oke. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat slide yang kedua. Ya. Istilah Pentakosta, ya sedikit PA ini. Dalam bahasa Yunani, Pentekoste. Atau ini bentuk feminimnya, yang dasarnya ini Pentekonta, yang berarti 50. Makanya kalau penta itu kan 5 toh. Tapi kalau bahasa kita di sini penta itu, ada yang tahu bahasa Wolio? Penta itu halangi, ya pele. ya itu. Dalam konteks perayaan, maksudnya perayaan Pentakostanya, kata ini hanya ada dalam PB karena kata ini bahasa Yunani tentunya, tidak mungkin ada di Perjanjian Lama, begitu kan? Karena Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan sedikit Arab. Kalau mau yang mengajar lebih cocok Ibu Pendeta Luciana Adu di belakang. Iya, saya bersuka cita. Memang tidak ada yang kebetulan. Itu, ya. Ya, dalam konteks perayaan sekali lagi kata ini tidak ada, hanya ada di Perjanjian Baru. Kita bisa lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1, ayat pasal 20 ayat 16, 1 Korintus 16 ayat 8 dalam konteks perayaan. Di Perjanjian Lama perayaan Pentakosta itu paralel dengan itu hak Shavuot. Hak itu haji dalam bahasa Arab. Hak itu perayaan. Hak atau haj. Haj dalam bahasa Arab. Jadi haji toh haji. Naik haji. Kenapa? Karena Yerusalem, sekali lagi saya ulang-ulang, Bait Allah ada di Yerusalem di atas gunung. Jadi ketika orang berjalan mendaki itu disebut mereka naik. Aliyah begitu ya. Makanya ada sekolah madrasah aliyah begitu, atas. Midras. Oke. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makanya kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1, tolong buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ada kata Pentakosta di situ. Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, jadi ini hari perayaan. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi kan kita sudah belajar ada 3 haji ya. Haji Paskah, Pondok Daun, selalu saya bilang Pondok Daun dan Pentakosta, gitu. 3 ini orang naik. Dan setiap orang Ibrani, orang Yahudi selalu menginginkan bahwa paling tidak sekali seumur hidupnya bisa naik
begitu, pergi merayakan perayaan ini di Bait Allah di Yerusalem. Oke. Kembali ke bacaan kita tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari slide ketiga kita buka cepat. Ya, jadi ada yang perayaan Hak Safaut ini ya. Ya ini. Itu latar belakangnya di Imamat 23 ayat 15 sampai 21. Hari raya 7 minggu. Jadi setelah 7 minggu dihitung dari Paskah, 7 kali 7 kan 49. Hari berikutnya pas hari 50 mereka mengadakan perayaan. Dan perayaan ini bertepatan dengan ya perayaan panen. Makanya kalau di bangsa kita ini kan ada selalu perayaan panen toh, pesta panen. Dan juga kalau kita baca di Keluaran 24 ayat 12, sekaligus hari Pentakosta ini untuk merayakan hari di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi ada dua di situ dirayakan. Pertama, hari raya panen, ya kita sebut saja panen raya lah hari itu. Kemudian hari diberikannya Taurat yang ditulis di dua loh batu itu di Gunung Sinai. Dan karena itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 yang disebut tadi, orang-orang ini berkumpul untuk merayakan perayaan yang ini. Perayaan Pentakosta atau Safaut itu dalam konteks orang Israel begitu. Jadi sebenarnya sekarang ini kita sedang merayakan sama-sama perayaan Pentakosta. Satu, orang-orang Yahudi, walaupun bukan Pentakosta disebut karena bukan bahasa mereka kan, maksudnya ada istilah dalam bahasa Yahudi tadi, bahasa Ibrani. Dan kemudian satu, hari Pentakosta versi orang Kristen. Sederhananya begitu. Seperti kita merayakan Paskah. Orang Yahudi itu merayakan Paskah. Walaupun tidak potong-potong, tidak potong kambing begitu, tidak potong domba, karena tidak ada Bait Allah. Kecuali orang Samaria. Orang Samaria di Nablus sekarang mereka potong kambing, potong domba karena mereka menganggap di Gunung Gerizim itu Bait Allah. Tapi orang Yahudi yang di Israel sekarang tidak merayakan karena tidak ada Bait Allah. Paskah mereka rayakan, orang Kristen kita juga merayakan Paskah. Dalam pemahaman yang baru tuh. Begitu juga Pentakosta. Oke. Itu. Maka yang disebut di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 tadi, waktu murid-murid berkumpul, semua orang mereka sedang berkumpul dalam rangka merayakan hari Pentakosta ini. Hari Safaut itu. Oke. Jadi hari panen dan hari pemberian hukum Taurat. Slide berikutnya. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu baca, kita perlu baca sebelum slide ini, tolong sekali lagi kita buka Kisah Para Rasul 2 dulu. Kisah 2 ayat 1, saya baca ya. Ketika tiba hari Pentakosta, jadi yang sedang dirayakan ini Pentakosta dalam konteks perjanjian lama tadi ya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan memang Pentakosta ini uniknya ketika dihitung setelah Paskah selalu jatuh pada hari Minggu. Begitu. Oke. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jemaat mula-mula itu kurang lebih 120 orang. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Bapak Ibu kalau kita baca perjanjian lama, kehadiran Allah itu selalu tidak jauh-jauh dari awan, angin, atau guruh begitu, api. Nah, itu waktu terjadi di Gunung Sinai kan begitu. Terjadi peristiwa yang dahsyat itu sampai mereka takut. Musa-Musa kaum yang maju ketemu Allah deh, karena mereka melihat dahsyatnya petir yang sambar menyambar. Ya begitu. Lanjut. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa roh. Ya, glossolalia. Walaupun kalau kita belajar
Kisah Para Rasul 2 dengan yang di Korintus itu menggunakan kata yang sama tapi berbeda. Kalau di sini bahasa itu dimengerti, jelas dimengerti. Ada yang pakai bahasa Arab, Partia, pokoknya lanjut dulu bahasa ayat kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh, orang-orang Ibrani penganut agama Yahudi itu. Kalau kita sebut sekarang, dari segala bangsa di bawah kolong langit ini, karena mereka datang kemudian. Lanjut ayat 7. Ayat 7 mana tadi? Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Perhatikan, maka saya mau bilang bahasa roh di sini bahasa yang dimengerti. Ya, orang-orang itu dengar begitu, lalu mereka tercengang-cengang, lalu mereka bilang begini, hei, bukankah mereka semua itu berkata-kata, yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kemudian itu didata. Bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, ya Simon dari Kirene kan, pendatang-pendatang dari Roma, kemungkinan bahasa Yunani, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Arab, orang Kreta ini nenek moyangnya bangsa Filistin di Perjanjian Lama. Oke, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi mereka memperkatakan bahasa yang dimengerti. Nah, persoalannya gini, ini kan orang-orang Galilea. Kalau ada orang Buton Wolio, mungkin saja orang mendengar, ih, kok bisa bahasa Wolio mereka, begitu. Oh, bisa bahasa Cia-Cia, bahasa Pancana, begitu. Jadi ini bahasanya kayak. Kalau kita lihat begini, ini kan orang-orang Galilea. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka berbahasa berbahasa Aram yang sehari-hari mereka perkatakan. Tapi orang-orang ini, rupa-rupa orang yang hadir ini mendengar mereka dalam bahasa masing-masing. Bisa mengerti? Misalkan saya sedang berbahasa Indonesia seperti ini, tapi yang hadir ini ada orang Inggris, berbahasa Rusia, berbahasa Cina dengan segala varian-variannya. Mereka mendengar, oh kok Bapak Pendeta bisa bahasa kami ya, begitu. Itu kemungkinan yang pertama, bahwa saya tetap berbahasa Indonesia tapi orang yang mendengar bahasa masing-masing. Atau saya memang bisa berbahasa Rusia dan orang Rusia memahami, begitu. Oke, bisa dipahamin ya? Oke. Ayat 12 lanjut dulu. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu kemudian di situ bangkitlah Petrus dan seterusnya. Petrus berapologet, menyatakan kebenaran atas tuduhan mereka, mereka ini mabuk ini, begitu kan? Ya, begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Pentakosta, slide yang ketiga tadi, keempat, peristiwa yang terjadi waktu itu ketika Roh Kudus turun atas mereka itu, pertama adalah penggenapan nubuat, khususnya yang di Yoel. Makanya kemudian Petrus berkhotbah mengutip Yoel 2 ayat 28 sampai 29, bahwa peristiwa yang kalian lihat ini adalah peristiwa penggenapan sebagaimana Nabi Yoel mengatakannya. Begitu. Ya, Yoel, Yehova Elohim, Yahweh Elohim, apalah sebutannya, YHWH, Tuhan itu Allah, begitu. Jadi Nabi Yoel sudah menyatakan tentang hal itu, dinubuatkan sebelum peristiwa ini. Kemudian peristiwa Pentakosta ini sekaligus juga pemenuhan janji. Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji. Yohanes 14 ayat 16. Tolong buka Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa
Dan Bapa akan memberikan kepadamu, Tuhan menjanjikan, seorang penolong yang lain. Penolong yang lain berarti ada penolong. Ya Tuhan Yesus begitu kan. Kalau kita baca di surat 1 Yohanes bahwa Tuhan Yesus itu penolong, maka Roh Kudus adalah penolong yang lain. Nah, perhatikan ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim tentang penolong ini seseorang yang lain, perhatikan, menyertai kamu selama-lamanya, tidak ada matinya. Iya tuh? Iya. Jangan hanya karena kata seorang, walaupun tidak ada terjemahannya, itu tidak ada kata seorang itu sebenarnya, gitu kan? Oke. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan, makanya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus bilang begini, jangan kemana-mana, tunggu di sini. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan. Sebelum dia naik ke surga tuh, janji. Lalu kemudian peristiwa itu tergenapi. Tepat 10 hari setelah kenaikannya. Atau 50 hari sesudah perayaan Paskah. Maka seperti di slide tadi bahwa dikatakan nubuat telah digenapi, janji sudah dipenuhi. Amin. Itulah yang kita rayakan sekarang. Nubuat genap, janji sudah diberi, sudah digenapi, sudah dipenuhi. Begitu. Itulah hari yang kita rayakan sekarang. Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada gerejanya. Makanya hari raya Pentakosta itu sekaligus juga disebut sebagai hari lahirnya gereja sedunia. Maksudnya bukan gereja yang organisasi itu, bukan gereja yang aliran-aliran, pokoknya orang persekutuan orang percaya di seantero muka bumi. Roh Kudus diberi kepada gerejanya. Yang saya maksud gereja di sini ya termasuk tentunya gereja secara organisasi, tapi yang dimaksudkan yang lebih penting adalah gereja sebagai persekutuan orang kudus. Roh Kudus diberikan. Supaya apa? Ya ini pertama kita baca. Slide berikutnya. Roh Kudus diberikan sebagai penolong yang kita baca tadi, Yohanes 14 ayat 16. Ditolong dalam hal apa? Ya kita buka kembali bacaan kita. Ditolong dalam hal apa? Supaya orang percaya, yaitu saudara dan saya sebagai gereja, dapat hidup mengasihi Tuhan di dalam ketaatan. Dan yang kedua, supaya saudara dan saya ditolong agar saudara dan saya mampu dalam hal menjadi saksi, mengabarkan kabar baik. Kita lihat dulu pertolongan Tuhan dalam rangka mengasihi dalam bentuk ketaatan. Yohanes 14, mari kita buka. Yohanes 14. Ya. Perhatikan ini ya. Tuhan Yesus bilang begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan ini. Kamu akan melakukan apa-apa saja yang saya suruh. Segala, bukan pilihan. Kalau ini berat ini Tuhan. Boleh pilih tidak? Oh gitu. Misalkan tuh, janganlah hendaknya kamu menjauhkan diri dari persekutuan. Tuhan bisa tidak ayat ini jangan hidupi? Tidak bisa karena dibilang segala perintah. Begitu kan? Oke. Maka ketika kita baca ayat ini kita akan sampai kepada kesimpulan, wah berat ini. Ini susah ini. Segala perintah tidak boleh. Iya tidak? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Wah berat ini. Istri masalahnya seperti radio rusak ya. Dari pagi sampai sore cerewetnya minta ampun. Lalu kemarin ini ada teman pendeta dia bilang begini. Kalau mereka radio rusak, ini kan kita kursus BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Lalu kita berdiskusi,
Dia bilang, wah istri-istri itu kan ada yang mengemukakan ya curahan hati lah bapak-bapak tuh kumpul sama-sama bapak-bapak. Istri seperti radio rusak. Lalu teman pendeta ini dia bilang begini, kalau mereka radio rusak, kita televisi rusak. Radio rusak itu bunyi minta ampun. Kita jadikan diri kita televisi rusak. Tahu televisi rusak? Ada suara tidak ada gambar. Maksudnya dia bilang tidak usah dengar. Sampai orang semua tertawa di diskusi itu. Cerita itu ya. Susah ini. Hai suami-suami kasih istri. Wah berat ini. Boleh tidak kita pending dulu perintah ini Tuhan. Hai istri-istri, hormatilah suamimu. Aduh bagaimana kita mau hormat suami? Dia selalu turun tangan nih. Kalau turun tangan ikut cuci piring atau cuci bajunya sendiri mantap lah. Nah, begini-begini kebanggaanku itu salah satu kebanggaanku bahwa saya mencuci pakaianku sendiri. Ya dimulai karena saya ikut di Gap Sultra waktu itu kursus baca BGA, baca gali Alkitab. Lalu waktu diajar nih baca gali Alkitab ini dari penerbit renungan harian itu, lalu di situ disuruh tulis begini. Tulis apa yang kau tidak suka, yang harus kau kerjakan. Saya tulis misalnya menjemur pakaian, karena memang setiap saya disuruh menjemur pakaian terjadi ya kalau mau dibilang pertengkaran dulu di awalnya itu selalu. Menjemur pakaian, lalu saya tulis menjemur pakaian dan harus lakukan. Setelah kita kumpul dia baca, mana yang namanya Daniel? Saya Pak. Wah ini bagus ini. Yang tidak disukai menjemur pakaian. Oh memang Pak tidak suka menjemur pakaian? Iya. Tapi Bapak berkomitmen sekarang mau lakukan jemur pakaian tak? Iya Pak, siap. Tapi komitmen ini harus sepanjang hidupmu. Saya kaget, saya pikir saat-saat tertentu saja. Aduh lalu dalam pemikiran saya, aduh salah tulis ini. Dari situ idenya, kenapa kita tidak tingkatkan dari menjemur pakaian menjadi mencuci pakaian. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya suka. Lagian ada juga mesin cuci toh. Gitu. Itu. Ini berat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa-apa yang kuperintahkan kepadamu. Semua tanpa pilihan. Oh ini berat Tuhan. Lalu ayat 16, jangan khawatir. Ayat 16-nya bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan penolong seorang ya, memberikan kepadamu seorang penolong yang memampukan engkau untuk melakukan segala apa yang kusuruh. Amin. Walaupun memang faktanya kadang-kala gagal juga toh. Tapi dengan janji ini kita akan berkata, saya bisa karena ada penolong. Amin. Hai anak-anak hormatilah orang tua. Kita menghormati bagaimana tuh orang tua. Minta ampun kasihan nih. Kalau istriku radio rusak, dia lebih parah lagi. Ya bisa toh, bisa jadi toh. Dan hal-hal yang diperintahkan, yang kita dengar, yang kita baca setiap hari di dalam firman-Nya. Menolong saudara dan saya untuk hidup di dalam ketaatan sebagai manifestasi wujud nyata bahwa kita mencintai Tuhan. Amin. Nah, makanya Rasul Yohanes di suratnya dibilang, kalau kamu mengaku kenal, kamu harus taat. Jadi cinta itu sama dengan taat. Dan ketaatan itu sendiri sama dengan bukti pengenalan. Maka ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Tapi jangan praktekkan itu. Itu pepatah. Karena Alkitab bilang begini, kenal tidak kenal harus sayang tuh. Iya tidak ya? Kasihilah sesamamu manusia. Begitu. Maksudnya gini, bahwa ya bisa. Tingkat cintanya orang kepada Tuhan ya itu karena dia mengenal, dan indikatornya, indikasi, bukti dari pengenalan bahwa dia taat. Sehingga ketika grafik ketaatan itu meningkat, sebenarnya grafik cinta itu naik. Begitu. Walaupun tidak juga matematis begitu. Itu hanya ilustrasi. Dari mana kita mengukur bahwa kita mengasihi Tuhan? Dari kita taat. Dari mana kita mengukur bahwa saya mengenal Tuhan yang saya sembah? Dari ketaatan. Amin. Jadi yang pertama ini ditolongnya kita supaya hidup di dalam ketaatan. Berat, tapi kan ada penolong.
yang melayani Tuhan, ditolong supaya biar Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan pelayanannya. Begitu kan? Para hamba-hamba Tuhan biarlah tidak menjadi hamba uang. Ya begitu. Ditolong begitu, ditolong dalam rupa-rupa hal supaya sanggup melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua yang kita baca tadi, ditolong supaya saudara bisa memberitakan tentang Yesus. Kamu akan menjadi saksiku. Itu yang pertama. Yang berikutnya, selain menolong, ngajar. Kalau tadi itu untuk taat, ini mengajar. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes Pak Yohanes terus yang disebut ya. Ya. Ayat 26 bilang begini. Tetapi penghibur, ya Roh Kudus tadi yang diminta tuh, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, ini lagi. Kalau ada yang mengaku-ngaku bahwa itu utusan, harus mengaku bahwa dia diutus dalam nama Yesus. Ya oke? Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang akan membuat saudara dan saya mengerti. Walaupun tentunya pengertian itu tidak langsung. Ya, bahasa yang lagi terkenal sekarang progresif. Walaupun bukan Kristen progresif. Maksudnya dibukakan pemahaman-pemahaman. Disingkapkan. Bahasa Torajanya apa itu? Kalau pewahyuan selesai nih. Tapi iluminasi ya, revelation selesai. Alkitab tutup, sudah ditutup dengan kamus di belakang. Selesai. Tapi kalau penyingkapan masih toh, makanya kadang-kala iya dulu saya tidak mengerti tentang hal ini ya, gitu kan. Sekarang ya, tapi kan sudah ada di sini nih. Gitu? Oke? Makanya mari kita buka Efesus pasal 1 ayat 17. Ada suatu doa di situ. Rasul Paulus, ya firman Tuhan lewat dia di suratnya Efesus pasal 1 ayat 17 bilang begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu, dalam rangka untuk mengenal, mengalami, memahami. Kalau di sini konteksnya memahami Yesus, tetapi secara keseluruhan Roh Kudus mengajar saudara dan saya untuk sederhananya mengenal, mengerti, memahami doktrin iman Kristen kita. Maka kalau poin pertama tadi bicara praktek, poin kedua ini teorinya. Iya tidak? Iya. Tadi ditolong supaya sanggup melakukan apa-apa yang telah diajarkan supaya kita mengerti. Begitu. Maka selalu yang saya bilang, ulang-ulang saya mau bilang, tidak mungkin saudara tahu tapi tidak lakukan. Tetapi tidak mungkin saudara lakukan sesuatu tetapi tidak tahu. Nanti seperti di Roma 10 itu Rasul Paulus bilang begini, saya mau saksikan kasihan, mereka itu sebangsaku kalau soal getol melayani Tuhan, oke punya. Masalahnya mereka tidak memahami. Ya tidak? Oh di dunia ini Bapak Ibu kalau lihat banyak orang melakukan sesuatu ya, tuntutan-tuntutan iman kepercayaannya getol. Tapi tanpa pemahaman pengenalan yang benar. Begitu kan? Tetapi persoalan juga ketika saudara pahami, saya pahami, penuh dengan segala pemahaman, ya, maksudnya pengertian-pengertian tentang iman kita, lalu kita tidak melakukan, maka itu juga nol. Iya tidak? Maka Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan, kekristenan tanpa laku, tindakan itu kosong. Oke, begitu kan? Karena memang itu satu paket. Seperti uang lah, selalu saya ulang-ulang. Uang tuh dua
Pulang praktekan, ambil uang 100.000 yang merah itu, amplas bagian sebelahnya, kasih jadi putih. Bawa jual beli di warung. Siapa mau terima? Asli ini Pak, benangnya lihat Iya, tapi tidak laku. Iya, siapa warung mau ambil? Saya tidak tahu kalau bang Tapi yang jelas seperti itu. Saudara dan saya ditolong untuk melakukan firman yang diajarkan supaya saudara mengerti tadi. Amin? Ya, oke. Yang ketiga ini memperlengkapi sesuai dengan janji Tuhan tadi. Mari kita baca 1 Korintus 12 ya. Saya baca dulu ini pernyataannya. Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya, setiap gerejanya dengan karunia-karunia rohani. Dan ini penting. Jangan sampai orang bilang itu hanya sampai dulu. Tidak. Sampai sekarang. Roh Kudus memperlengkapi saudara dan saya dengan karunia-karunia. Tentunya sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri ya. Oke, mari kita buka 1 Korintus 12, ini panjang ayatnya kita mau baca. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus, ya di bagian lain ditulis Roh Kristus. Itu bicara tentang kesatuan pribadi Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kristus, Roh Allah sama, gitu. Gitu, oke. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain Roh memberikan apa? Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 8, 9. Kepada seorang Roh yang sama memberikan iman. Karunia ini, karismata. Kepada yang lain ia memberikan karunia menyembuhkan. Oke. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Memberikan karunia bernubuat. Memberikan karunia apa? Membedakan bermacam-macam roh. Mengidentifikasi. Ah, ini orang ini kerasukan setan ini. Oh, orang ini bukan kerasukan setan, dia stres kasihan. Nah, begitu. Ya toh? Saya pernah pergi pelayanan yang Pak Romi dipanggil lagi dimuridkan ini. Kita sudah doakan begini, orang itu terus kita kira kerasukan padahal gila kasihan. Penanganannya mana? Rumah sakit Dadi Makassar. Iya. Begitu. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan di bahasa roh di sini disebut tidak dimengerti. Makanya perlu orang yang menafsirkan bahasa itu. Dan kalau kita baca nanti belajar tentang bahasa roh yang di Korintus ini, di situ bahasa rohnya tidak dimengerti. Maka bahasa itu antara orang itu dengan Tuhan, kemudian ada bahasa roh yang perlu diterjemahkan atau apa ya, ditafsirkan lebih tepatnya. Itu bahasa roh, ketika orang itu berbahasa roh, lalu ada pernyataan Tuhan. Lalu orang ada yang itu. Kemudian ada bahasa roh dalam konteks apa? Menyanyi itu, memuji memuliakan Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, saya mau menyanyi menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan akal budiku. Akal budi yang mana? Hafal lagu, ada notnya. Begitu kan? Ya itu akal budi, dengan akal budi kan? Tapi aku mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan rohku. Oke, lanjut. Kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan. Nah itu, bahasa roh itu. Lanjut lagi. Ayat 11. Tetapi perhatikan ini. Semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Yaitu gerejanya, jemaatnya. Diberi secara khusus seperti yang dia mau. Namanya juga pemberian toh. Karena itu ada nasihat Rasul Paulus untuk mengejar karunia. Tapi apalah gunanya karunia kalau yang poin 1 dan 2 tadi, yaitu karakter karena melakukan firman, tidak ada. Iya tidak? Iya. Jadi ada yang primer dan sekunder, ya bahasa SMP ini. Kebutuhan primer, yang utama itu adalah karakter.
Karena kita menghidupi kebenaran firman Tuhan berdasarkan pemahaman kita, pemahaman yang diajarkan oleh Roh Kudus. Makanya kenapa sebelum kita baca Alkitab selalu kita berdoa toh? Iya. Dan ini bonusnya. Makanya kan ada orang bilang begini, ini pernyataan ini saya dengar lagi kembali beberapa hari yang lalu, bahwa orang bisa saja naik di suatu tempat yang tinggi kedudukannya karena karunia-Nya. Bisa. Toh? Tiba-tiba Tuhan beri kepada kita karunia untuk mendoakan orang lalu kesembuhan terjadi, bisa di posisi itu. Tapi persoalan tetap ada di posisi itu adalah karakter. Makanya beberapa hari lalu seperti yang saya cerita, ketika ada nenek tua yang kurang lebih umurnya hampir 80 tahun datang berkunjung. Nah, saudara kita Tinus lalu menceritakan bagaimana pengalaman orang ini dari tidak percaya kemudian percaya, dan nenek ini selalu orang minta doakan saya. Mereka menganggap bahwa nenek ini punya sesuatu gitu, punya gitu, sehingga diajari supaya sebelum mendoakan selalu menjelaskan tentang kuasa nama Yesus. Begitu. Jadi ini perlengkapan. Yang namanya perlengkapan itu kan apa? Bagaimana? Bukan hal yang utama, tetapi perlu, karena itu janji. Nah, slide terakhir. Lalu mau bagaimana ini dari pelajaran kita ini? Apakah ini hanya menjadi satu pemahaman, pengetahuan isi kepala kita? Hanya kita tahu? Tidak. Maka kita baca Yohanes 7, mari kita buka. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Bapak Ibu bisa baca kalau ada Alkitab di HP, puncak perayaannya nanti ada ayat rujukannya, bisa juga dibawa Alkitab Bapak Ibu. Perayaan apa sih yang itu yang dilaksanakan begitu ya? Puncak perayaan ya. Kemudian Yesus berdiri dan berseru, barang siapa yang haus, barang siapa yang dahaga, yang begitu ingin, yang namanya haus loh, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang pertama itu, siapa-siapa yang haus, siapa-siapa yang rindu, mari datang kepadaku. Kemudian, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka ini yang terjadi dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Oh, apa itu? Ayat 39 penjelasannya. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, karena Yesus belum naik ke surga, Roh Kudus belum diberikan, dicurahkan. Sekarang peristiwa itu sudah terjadi. Ayat 39 ini sudah terjadi. Oke? Roh itu sudah diberikan kepada saudara dan saya, kepada gerejanya. Tetapi manifestasi dari Roh Kudus sebagai pribadi yang akan memperlengkapi gereja Tuhan dengan karunia-karunia itu akan terjadi terus dengan syarat 37, 38. Siapa yang haus, siapa yang rindu datang kepada Tuhan, dan dia harus percaya. Percaya ini mengandung keberanian. Karena kan kadang-kala kita takut-takut juga tuh. Firman Tuhan bilang gitu. Siapa yang percaya kepadaku, Tuhan bilang, seperti yang ada ditulis di kitab suci, di Alkitab. Walaupun konteksnya pada saat itu sedang dia merujuk ke kitab suci yang sudah ada pada saat itu toh, perjanjian lama. Tapi kan Alkitab bukan Alkitab kalau hanya PB toh, kalau hanya PL begitu. Maka ketika saudara percaya kepada Kristus karena firman Tuhan, Alkitab ini menyatakan begitu, maka Roh Kudus karunia-Nya akan mengalir dari saudara dan saya. Air hidup yang akan menghidupkan saudara dan saya, bahkan orang lain di sekitar kita. Karena itu hanya dua syarat. Rindukan
dan percaya. Amin. Amin. Pertanyaannya, seberapa besar saudara merindukan? Seberapa besar saya merindukan? Dan seberapa besar saya percaya apa yang Alkitab bilang? Balik lagi tadi, bukankah dia penolong? Bukankah dia yang akan mengajar kepada saudara dan saya? Sehingga dia sendiri juga yang akan memperlengkapi. Amin. Rindukan dan percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan satu pujian. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kita membangun kerinduan. Dan kemudian kalau kita belajar firman, karena dia penolong, maka dia yang akan menolong kita untuk merindukan dia. Dia akan mengajar kita untuk memahami tentang iman kita. Karena itu percayalah. Amin. Iya. Karena percaya itu mengandung keberanian yang didasarkan oleh kebenaran. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, kurindukan hadirat. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah, rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, Tuhan, kurindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turun dan memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turun dan memenuhi, turunlah memenuhi bait perlengkapi suci. Kami bait suci-Mu, jemaat-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu, Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mari rindukan. Ya Tuhan, ku rindukan. Firman Tuhan jelas menyatakan kepada saudara dan saya, manakala engkau dan saya haus, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan bersabda, kalau saudara dan saya percaya kepada Dia seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab, maka daripada kita akan mengalir aliran air kehidupan. Karena itu mari bangun kerinduan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku.
Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu Biar awan turun atas kemuliaan-Mu gereja-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. biar awan kemuliaan-Mu Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Mari minta kepada Roh Tuhan. Kudus-Mu memenuhi hatiku. Mari minta kepada Tuhan. Biar awan. Biar awan Sebab mereka yang meminta kemuliaan-Mu padanya diberi. turunlah memenuhi bait suci-Mu, Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Sekali lagi mari sama-sama katakan. Biar Awan kemuliaan-Mu turun dan kami bait suci-Mu, bait suci, bait Roh Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Mari masing-masing kita berkata-kata dengan Tuhan. Setiap kita masing-masing mari menyatakan kerinduan kita kepada Dia. Sebab Dia yang berfirman, kalau engkau haus, datanglah kepadaku, minumlah. Percayalah kepadaku, seperti apa yang kitab suci katakan. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Setiap kehidupan Mari rindukan. Kami merindukan, merindukanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu atas kami. Oh, haleluya. Ini kami umat-Mu, ini kami gereja-Mu, mengalir aliran air kehidupan. Karunia-Mu atas gereja-Mu, perlengkapi kami supaya kami boleh melakukan kehendak-Mu, memahami kehendak-Mu dan memberitakannya kepada dunia ini. Mengalir. Haleluya. Roh
memahami tentang Engkau, memahami kebenaran dan memberitakannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, oh Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi ya, seperti yang Engkau lakukan di dalam keluarga Kornelius. Ini setiap kami yang merindukan, melihat, menyaksikan, mendengar dan mengalami kuasa-Mu. Dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, kuasa untuk melakukan firman, kuasa untuk memberitakannya. Sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami. Haleluya. Sekarang dengan hadirat-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Roh Kudus, ini kami hamba-Mu, hamba-Mu Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu Roh Kudus. Ini kami hamba-Mu, ini hamba-Mu, hamba-hamba-Mu yang Engkau muliakan sedemikian. Penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami perlu kuasa, kuasa untuk melakukan firman-Mu, kuasa untuk memberitakannya dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Sekali lagi sama-sama katakan yang rindu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami, pengurapan-Mu yang menyanggupkan kami untuk hidup di dalam kebenaran.
Pengurapan-Mu yang menyanggupkan kami untuk memberitakan kebenaran. Api Roh-Mu, Roh Kudus, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Amin. 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 Tolong kami Tuhan untuk senantiasa merindukan. Roh Kudus ajar kami supaya kami terus dibawa kepada pengenalan. Terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang mengurapi kami, dan kami akan kembali dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau ada menolong kami untuk taat. Engkau mengajar kami untuk semakin memahami tentang kebenaran. Terima kasih. Hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan setiap jemaat Tuhan yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara, dan memberkati juga Bapak Gembala telah menyampaikannya, biarlah menjadi berkat bagi setiap kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada pagi hari ini dengan kasih kepada Bapak Agustinus Bida untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau di hari ini, di minggu yang kudus ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah, merayakan, memperingati akan hari pencurahan Roh Kudus sebagai hari lahirnya gereja di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir pada saat ini, kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, berkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati juga kami Tuhan yang akan memberikan persembahan kami. Berkati keluarga kami, berkati tugas pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesediaan Bapak Agustinus Bida. Mari jemaat Tuhan kita memberi dengan penuh sukacita di pagi hari ini.
besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, kita angkat pujian ini bersama. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Puji nama Tuhan, terima kasih buat jemaat Tuhan telah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Sembari multimedia menyiapkan untuk kita bersama-sama melihat Bethel News. Bila ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru hadir bersama kami beribadah di pagi hari ini, dengan kasih bisa bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Mari jemaat memberikan terima kasih, selamat beribadah di tempat ini. Puji nama, silakan duduk kembali. Nanti mungkin bisa dilayani oleh Bapak Ibu Aser atau Ibu Gembala. Terima kasih. Kita akan sama-sama menyaksikan Bethel News. Semuanya siap bersuka, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.
Shalom Jemaat Gereja Betel, kita telah memasuki minggu ketiga pada bulan Mei, masih dengan tema Roh Kudus dan iman kita. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan peristiwa pencurahan Roh Kudus atas para rasul. Lalu apa saja karunia Kristus yang diberikan kepada gereja? Yang pertama adalah karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Yang ketiga, karunia jawatan pelayanan. Bersama saya Bunga Tobing, inilah Betel. Bagi para wanita, bergabunglah dalam ibadah WBI yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei pukul 7 malam di rumah doa. Tuan rumah Ibu Vivi Limowa, WL Ibu Mary Korengkeng, musik Ibu Oviana Ruruk, dan firman Tuhan oleh Ibu Sincetan. Latihan musik diadakan pada pukul 7 malam bertempat di rumah doa. Latihan untuk ibadah Youth Bamak Sekota Bau-Bau akan diadakan pada hari Senin dan Selasa. Latihan untuk ibadah doa malam diadakan pada hari Rabu, dan latihan untuk ibadah raya Minggu diadakan pada hari Sabtu. Hadirilah ibadah Youth Bamak Sekota Bau-Bau yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei pukul 7 malam bertempat di rumah doa. Pelayan Youth sebagai berikut: WL, Saudari Lydia Tambunan, Singer, Saudari Widya Ningsih, Saudari Bunga Tobing, dan Bapak Hari Kohang. Musik, Bapak Beniham, Saudara Benes Mewisu, Saudara Gabriel Hosang, Saudara Jack, dan Saudari Sisilia Mantong. Multimedia, Saudari Sandra. Kolektan, Saudari Tessa Mantong dan Saudari Gabriela. Mari kita nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam yang akan diadakan pada hari Jumat 24 Mei pukul 7 malam di rumah doa. Pelayan doa malam sebagai berikut: WL Ibu Maria Cemandau, Singer Ibu Dorka Sarante dan Saudari Gabriela, musik Bapak Stephen Wijaya, Bapak Beniham, Saudara Gabriel Hosang dan Saudara Paulus Eril. Multimedia, Saudari Tessa Mantong. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah raya Minggu tanggal 26 Mei adalah sebagai berikut: WL Saudari Lydia Tambunan, Singer Saudari Widya Ningsih dan Saudari Bernika Abigail, musik Bapak Stephen Wijaya, Bapak Hari Kohang, Saudara Benes Mewisu, dan Saudara Michael Bryan. Multimedia Bapak Yance Dompe, doa persembahan oleh Ibu Sincetan, Asyir Ibu Miketan, Ibu Ika Latuhihin, dan Ibu Dharma Mantong. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Pelayan Bethel Kids tanggal 26 Mei sebagai berikut: WL Kakak Oviana, pendamping WL Kakak Angela, musik Kakak Beni, firman kelas kecil Kakak Beni, firman kelas besar Kakak Oviana, pendamping Kakak Sisilia dan Kakak Adriel, kameramen Kakak Yuka, dress code guru dan pendamping memakai baju biru. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 19 Mei adik Bayu, 20 Mei Saudari Adriana Berhitu, 22 Mei adik Erikson Samuel dan Saudari Olivia Clara Santi, 24 Mei adik Dea Kesyo Radika, 25 Mei Saudara Medle Mantong dan Ibu Meliana Gresia, 26 Mei Ibu Stefani Morin Wijaya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lonilia atau Daniel Ruruk. Roma 12 ayat 6 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Demikianlah Bethel News untuk minggu ini. Saya Bunga Tobing mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan oleh Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan.
Ya, hanya mau penegasan tentang ibadah pemuda. Ibadah pemuda yang biasa diadakan, pemuda remaja yang biasa diadakan hari Sabtu. Karena minggu ini, tepatnya hari Kamis, kita menjadi tuan rumah ibadah bersama. Ibadah bersama pemuda remaja, gereja-gereja, anggota badan musyawarah antar gereja. Jadi pada hari Sabtu ditiadakan, dibawa kepada hari Kamis untuk ibadah bersama-sama dengan pemuda remaja dari gereja-gereja yang ada sekota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Karena itu saya berharap yang pemuda remaja untuk mengingat dan kemudian mengajak teman-temannya untuk hadir pada hari Kamis jam 7 malam. Itu saja penegasan untuk ibadah pemuda. Kemudian sekali lagi saya menyampaikan selamat datang, selamat beribadah pertama kali bersama-sama. Tadi saya mendengar dari Bu Gem bahwa ada bapak-bapak dari kapal ya, puji ya. Oh ya, ya puji Tuhan kita sering kali dikunjungi, kita beribadah bersama. Dan ada juga Ibu Angela yang dari Ambon. Puji Tuhan, Ibu Angela ini orang asli sini. Ya. Selamat beribadah. Bapak Ibu, sebelum kita mau pulang, dalam rangka kita merayakan hari ulang tahun gereja sedunia, gereja kita juga tentunya. Jadi secara organisasi jemaat lokal kita tidak pernah merayakan ulang tahun gereja kita, tetapi setiap tahun kita merayakan ulang tahun gereja secara keseluruhan. Dalam rangka hal itu, maka hari ini akan ada pemberian bingkisan ulang tahun nih kepada mereka yang melayani anggota jemaat, tapi mereka melayani di luar tembok ini nih. Di tembok segi 4 ini mereka melayani di luar. Ya ada saudara Tinus, saudara Henry, kemudian Bapak Dwi dan Bapak Eki. Sebagai ungkapan syukur sebagai gereja, kita akan memberikan bingkisannya, tapi bingkisannya tidak sempat dibeli ya. Tapi jadi nanti diusahakan sendiri. Karena itu nanti saudara Henry, saudara Tinus, Pak Dwi dan Pak Eki akan terimalah ini sebagai ungkapan syukur kita sebagai keluarga gereja atas pelayanan Bapak Saudara di luar tembok ini. Karena firman Tuhan juga mengajarkan seperti itu, bagaimana mereka berseru kepada nama Tuhan kalau tidak ada orang yang menyampaikan. Bagaimana mereka mau menyampaikan kalau tidak ada orang yang diutus. Kita bersyukur bahwa mereka adalah orang-orang yang melayani di luar tembok gereja ini. Tetapi tentunya kita juga harus, karena itu takdir gereja adalah pergi memberitakan kabar baik. Karena itu nanti mana anak kekasih Gebi yang akan mewakili, ya Nina akan mewakili saudara Henry dan Pak Eki ya. Silakan maju nanti ya secara simbolis saja. Mari maju. Anak kekasih Gebi mari akan mewakili bapaknya sendiri dan mewakili mewakili Pak Eki ya, dan mewakili Pak Dwi dan juga ini ya. Silakan berikan. Jadi ini tindakan profetik sebenarnya ya, bukan ini ya, tapi ini tindakan profetik ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin bertambah. semakin Itulah yang kami alami dalam hidup kami. semakin bertambah, Dan kami akan saksikan besar, sungguh besar anugerah-Mu. anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi sama-sama katakan sambil mengangkat tangan. Besar
anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Inilah yang kami alami dalam hidup kami. Semakin hari semakin bertambah-tambah anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena itu biarlah Engkau yang menyanggupkan kami untuk bersyukur berterima kasih, mengungkapkannya di dalam kehidupan kami seturut kehendak-Mu, melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih. Kini saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya kami berdoa untuk saudara-saudari kami, anak-anak kekasih kami yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Tuhan berkati mereka seiring bertambahnya usia, karena ketambahan usia adalah kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Orang-orang yang beribadah sebagaimana janji-Mu, akan ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadamu dengan yang tiada beribadah. Kami percaya janji-Mu. Dalam segala hal ibadah itu berguna, bermanfaat karena ada janji di dalamnya. Janji yang mengandung yang dimensinya untuk kehidupan sekarang maupun nanti. Karena itu Tuhan, mari sekali lagi berkatilah kami semua orang-orang yang beribadah. Dan berkatilah kami orang-orang yang akan diutus kembali dalam kehidupannya untuk memberitakan Injil. Layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan supaya kami terima berkat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Roh Kudus ada bagi saudara dan saya untuk menolong, memampukan saudara untuk hidup dalam ketaatan. Roh Kudus ada bagi kita supaya kita mampu memahami kebenaran seutuhnya. Roh Kudus ada bagi kita, diberikannya kuasa, manifestasi supaya gereja Tuhan diperlengkapi dalam pemberitaan dalam hidupnya. Karena itu angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Bapa pencipta langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati, shalom sehati.